محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sepekan lagi insyaallah kita masuk bulan Ramadan. Karena itu pada pertemuan kali ini kita tidak membahas tafsir Al-Quran sehari satu halaman seperti biasa, tetapi kita akan membahas satu pembahasan tentang puasa Ramadan yang diberi judul Sekilas Pandang Mengenai Puasa Ramadan. Ini penulisnya siapa saya sendiri juga tidak tahu, tapi melihat bahasanya tampaknya dia dari Malaysia atau yang sekitar itu ya. Wallahu a'lam. Nah, pada tulisan ini ditampilkan ayat yang populer pada bulan Ramadan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Maka kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada tahun lalu saya sudah membagikan kepada panjenengan, seingat saya, satu halaman mushaf Al-Quran, yaitu yang isinya ayat ini dan ayat-ayat seterusnya. Tujuannya supaya setiap kita umat Islam hafal dengan surat Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya yang bicara tentang puasa. Dan terutama panjenengan yang besok pada bulan Ramadan akan ceramah, maka kalau menceramahkan ayat ini, maka panjenengan ingat-ingat penjelasan yang lengkap dari ayat ini. Maka kita mulai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kalau menjelaskan sebisa mungkin satu kata atau satu kalimat dibahas. Ya ayyuhalladzina amanu, jelaskan bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kalau engkau mendengar Allah mengatakan wahai orang-orang beriman, maka pasanglah telinga. Kenapa? Karena tiada lain setelah itu Allah akan perintahkan satu kebaikan yang besar atau Allah akan melarang dari satu keburukan yang besar. Nah, di sini Allah akan menjelaskan satu perintah besar, yaitu perintah tentang puasa. Kemudian kutiba, diwajibkan. Nah, dijelaskan lagi. Kutiba itu arti asalnya ditulis, tapi yang dimaksud di sini diwajibkan. Kenapa? Karena setiap yang diwajibkan oleh Allah sudah tertulis dalam Al-Lauhul Mahfuz. Alaikum, atas kalian. Kalian maksudnya orang-orang beriman. Berarti yang wajib puasa siapa? Orang-orang beriman. Karena itu dalam kitab fikih dibahas siapa yang wajib puasa. Yang wajib puasa adalah satu, orang yang muslim. Kedua, syarat kedua, orang yang sudah balik. Syarat yang ketiga, dia berakal. Kemudian yang keempat, dia mampu. Nah, maka kata-kata alaikum ini dalil bahwasanya yang wajib puasa adalah orang beriman. Sehingga kalau panjenengan punya tetangga kafir, besok siang Ramadan makan, biarkan, nggak usah dilarang. Tetapi kalau panjenengan punya tetangga, agamanya Islam, KTP-nya Islam, meskipun mungkin nggak pernah ke masjid, tapi dia mengaku sebagai muslim. Kalau siang-siang Ramadan merokok, atau siang-siang Ramadan makan atau minum, maka panjenengan amar ma'ruf nahi mungkar. Panjenengan bilangi, mas, Pak Anda itu muslim itu wajib puasa Ramadan. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar. Karena wajib bagi seorang muslim untuk puasa.
As-siyamu, puasa. Yang dimaksud puasa di sini adalah puasa Ramadan. Maka tidak ada puasa yang wajib sepanjang tahun kecuali satu, yaitu puasa Ramadan. Adapun puasa yang wajib selain Ramadan itu hanya sifatnya kondisional saja atau karena suatu sebab tertentu saja. Misalnya orang bernazar, nah wajib puasa gara-gara nazarnya. Kalau dia tidak bernazar ya nggak akan wajib puasa. Atau seseorang harus melakukan satu kafarah, nah, gara-gara perbuatan dia maka wajib untuk kafarah puasa. Tapi kalau tidak ada kondisi apapun maka puasa yang wajib hanyalah puasa Ramadan. Sehingga yang dimaksud di sini adalah siyam, yaitu siyam Ramadan. Kata-kata siyam arti asalnya dalam ilmu bahasa Arab adalah artinya menahan. Maka yang dimaksud puasa adalah menahan dari pembatal-pembatal puasa dari sejak terbit fajar sampai dengan tenggelam matahari dengan niatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau menahannya dari subuh sampai zuhur itu bukan puasa. Meskipun orang-orang menyebutnya poso beduk, tapi bukan puasa sebenarnya. Kalau menahannya itu bukan dengan niatan ibadah, maka juga bukan puasa. Misalnya panjenengan sengaja tidak makan dari pagi sampai malam. Kenapa? Ngecek saja apakah saya ini kuat untuk tidak makan dari pagi sampai malam. Nah, itu berarti bukan puasa karena tidak ada niatan ibadah. Kemudian harus menjaga dari pembatal-pembatal puasa. Pembatal puasa apa saja? Nah, nanti akan dibahas pada buku ini insyaallah taala, karena di sini nanti dibahas apa hukum puasa Ramadan, siapa yang wajib berpuasa, rukun puasa apa saja, perkara yang membatalkan puasa apa saja, dan amalan sunnah berkaitan puasa Ramadan. Kemudian Allah mengatakan kama kutiba, sebagaimana diwajibkan 'alal ladzina min qablikum, atas orang-orang sebelum kalian. Ini menunjukkan bahwa puasa termasuk syar'un qadimun, termasuk syariat yang sudah lama. Artinya umat-umat terdahulu pun juga berpuasa, tidak hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syariat Islam ada dua macam, ada yang jadid, ada yang baru dibawa oleh Nabi Muhammad, ada yang qadim, ada yang sudah lama sejak nabi-nabi dulu sudah ada. Salat itu syariat yang sudah lama, puasa itu syariat yang sudah lama. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain banyak yang sudah lama sejak dulu sudah ada. Apa fungsinya Allah mengatakan di sini kama kutiba, sebagaimana diwajibkan untuk umat yang terdahulu? Fungsinya kata ulama tafsir adalah supaya umat Islam tidak merasa keberatan melakukan puasa. Kenapa? Karena ternyata kewajiban ini berlaku untuk semua orang, tidak hanya umat Nabi Muhammad, tapi umat-umat dulu pun juga sama. Nah, kalau kita dikasih beban, tapi beban khusus kita, ini merasa keberatan. Ada bapak punya 5 anak, 1 anak disuruh-suruh, 4-nya dibiarkan tidur-tidur. Nah, ini merasa keberatan anaknya. Kalau semua anaknya 5 disuruh kerja bareng, maka mereka merasa ringan, karena sama-sama disuruh kerja. Demikian juga kalau seorang guru punya 10 murid, 10 santri, 10 santri disuruh kerja bersama, amal soleh bersama, terasa ringan. Tapi satu saja yang disuruh, ini terasa berat. Maka jangan sekali-kali umat Islam merasa keberatan puasa, karena puasa sebenarnya tidak berat sama sekali, hanya beberapa hari, 30 hari saja dalam 1 tahun, padahal isinya 1 tahun 360 hari, dan itu kewajiban juga ada pada umat-umat terdahulu. Kemudian Allah mengatakan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Jadi inti dari tujuan untuk kita puasa adalah supaya muncul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun manfaat puasa banyak ya, tidak hanya takwa. Dengan sebab puasa kita bisa menjadi sehat badan kita. Sumu tasihhu, berpuasalah kalian akan sehat. Maka dengan sebab puasa badan sehat, dengan sebab puasa kita jadi bisa mengetahui bagaimana kondisi orang-orang miskin yang kelaparan. Dengan sebab puasa muncul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan memunculkan takwa inilah tujuan yang paling besar dari puasa. Karena puasa itu melatih kita untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Makan, minum, asalnya boleh, jadi nggak boleh gara-gara puasa. Nah, dilatih oleh Allah, ayo kamu taat sama saya. Nah, maka kalau sudah terlatih taat kepada Allah, insya Allah nanti di luar Ramadan, kita pun juga akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Inilah tafsiran ringkas untuk surat Al-Baqarah ayat 183. Cara menafsirkannya sudah saya contohkan, yaitu perkata-perkata diberikan penjelasan, insya Allah lebih bagus daripada penjelasan secara global saja. Kemudian di dalam buku ini ditulis hukum puasa Ramadan. Hukumnya wajib berdasarkan nas-nas Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Jadi dalilnya wajib puasa Ramadan ada 3. Yang pertama Quran yaitu ayat tadi Al-Baqarah 183. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba alaikumusiyam fasumu au kama qala, diwajibkan atas kalian berpuasa maka puasalah, kata Nabi, au kama qala. Kemudian ijma', seluruh para ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya puasa Ramadan adalah wajib. Dan 3 ini semuanya adalah merupakan dalil di dalam Islam. Quran adalah dalil. Kenapa? Gak mungkin Quran salah. Masa Allah salah? Gak mungkin. Hadis Nabi juga dalil. Tidak mungkin Nabi salah. Kenapa? Karena Nabi ngomongnya berdasarkan wahyu. Ijma' atau kesepakatan ulama juga dalil, karena tidak mungkin ijma' salah. Nabi sudah mengatakan bahwasanya Allah menjaga umatku dari berijma' dalam kesalahan. Nggak mungkin. Kalau umat Islam sepakat, maka pasti kesepakatannya adalah satu kebenaran. Sepakat seluruh dunia umat Islam terhadap sesuatu, pasti hasil sepakatnya benar. Kemudian poin yang kedua, siapa yang wajib berpuasa? Di sini dikatakan syarat pertama harus muslim. Berarti kalau tidak muslim tidak wajib. Dalilnya tadi, alaikum, atas kalian, ini adalah orang-orang beriman. Syarat yang kedua, berakal. Maka kalau dia gila tidak wajib puasa. Karena orang gila adalah tidak mukallaf. Adapun dalilnya sudah sangat terkenal, nggak usah saya tampilkan lagi. Rasulullah mengatakan rufi'al qalam an thalath. Diangkat pena dari 3 orang. Diangkat pena maksudnya tidak dicatat kalau dia berbuat dosa. Dia meninggalkan puasa Ramadan nggak dicatat. Oleh Allah nggak dicatat. Kenapa? Memang dia tidak berakal sehingga tidak mukallaf. Nah, salah satu dari 3 tadi adalah apa? Orang yang tidak berakal. Syarat yang ketiga balik. Berarti kalau masih anak SD belum balik, maka tidak wajib puasa. Tapi hendaklah dilatih berpuasa. Rasulullah mengatakan, perintahlah anak-anakmu untuk sholat pada usia 7 tahun. Nah, para ulama kemudian mengkiaskan, berarti puasa Ramadan juga sama. Perintahlah anak-anakmu untuk puasa Ramadan pada usia 7 tahun. Puasa itu maksudnya betul-betul puasa, Pak. Dari subuh sampai maghrib itu puasa. Nah, maka anak 7 tahun disuruh puasa dari subuh sampai maghrib. Kalau bisa, kalau tidak bisa, maka poson beduk, tidak ada masalah. Itu bukan puasa, tapi itu latihan puasa. Kemudian Rasulullah bersabda, pukullah anak-anakmu kalau 10 tahun meninggalkan sholat. Nah, oleh para ulama juga dikiaskan. Berarti anak 10 tahun, usia 5 SD, tidak puasa Ramadan, dipukul. Pukulannya pukulan untuk mendidik, supaya dia melakukan perintah Allah, yaitu puasa. Tanda balik ada 3. 1, kalau sudah muncul bulu kemaluan. 2, sudah usia 15 tahun. 3, sudah pernah mimpi basah. Untuk perempuan tambah 1 lagi, yaitu sudah haid. Kemudian syarat berikutnya sihat. Nah, ini mungkin bahasa Malaysia, nggih. Wallahu a'lam. Kalau bahasa kita kan sehat. Sihat dan mampu untuk berpuasa. Nah, berarti kalau sakit tidak wajib puasa, tapi nanti wajib mengganti pada hari yang lain. Dalilnya bisa dibaca pada surat Al-Baqarah ayat 185. Ini nanti baca sendiri. Ini. Kemudian mampu untuk puasa. Berarti kalau tidak mampu tidak wajib. Dalilnya adalah ayat terakhir dari Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berarti kalau tidak mampu tidak wajib. Kemudian syarat berikutnya menetap, bukan musafir. Menetap maksudnya mukim. Ya. Panjenengan orang Solo, maka panjenengan menetap di Solo. Nah, itu yang wajib puasa. Tapi kalau panjenengan safar ke Mekah untuk umroh misalnya, nah selama perjalanan panjenengan makan silahkan. Okay. Tapi nanti kalau sudah sampai Mekah, sudah punya hotel di situ, panjenengan puasa. Tapi selama perjalanan silahkan untuk apa? Untuk tidak makan silahkan. Syarat berikutnya suci dari haid dan nifas bagi wanita. Maka wanita yang haid dan yang nifas justru tidak boleh puasa. Andai nekat puasa bagaimana? Maka konsekuensinya 2. 1, dia berdosa.
Kenapa? Karena wanita haid dan puasa dilarang, wanita haid dan nifas dilarang puasa, malah nekat puasa. Yang kedua, puasanya tidak sah. Sudah dosa, tidak sah lagi. Ini. Wanita haid nekat sholat, gimana? Konsekuensinya dua. Satu, dia berdosa karena sholat dalam kondisi haid padahal dilarang. Dua, sholatnya tidak sah sehingga seolah-olah dia tidak sholat sama sekali. Kemudian poin berikutnya, perkara yang membatalkan puasa. Satu, makan atau minum dengan sengaja. Maka dia wajib untuk mengqadha. Qadha itu artinya mengganti puasa tersebut. Jadi siang-siang makan, termasuk makan yang ngerokok, Pak. Siang-siang ngerokok, nah, ini sama dengan makan. Ini puasanya batal. Siang-siang minum es teh jumbo, maka batal puasanya. Kalau nekat melakukan, maka konsekuensinya dua. Satu, dia berdosa. Dua, puasanya batal sehingga wajib untuk mengganti pada hari yang lain. Sudah dosa plus dia wajib mengganti pada hari yang lain. Itu semuanya kalau sengaja. Adapun kalau tidak sengaja alias lupa, maka dia tidak batal puasanya. Atau dipaksa. Panjenengan ditangkap oleh musuh, kemudian dicekoi oleh musuh air. Minum supaya kamu tidak puasa Ramadan. Maka dibuka mulut kita, dipaksa, kemudian disodori air minum sehingga dimasukkan secara paksa, tidak batal karena dipaksa. Kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja, ini juga wajib qadha. Berarti kalau tidak sengaja maka tidak batal puasanya. Panjenengan naik bis, kemudian jalannya meliuk-liuk, akhirnya pusing, muntah, nah ini nggak batal. Tetapi kalau setelah sahur karena kekenyangan akhirnya sengaja memuntah-muntahkan supaya perutnya jadi kosong, supaya longgar perutnya, nah, ini batal puasanya. Kemudian keluar darah haid atau nifas, ini juga wajib qadha. Meskipun kurang 1 menit adzan maghrib, panjenengan seorang perempuan sudah puasa dari subuh sampai menjelang maghrib, kurang 1 menit keluar darah haid, maka panjenengan batal puasanya. Waduh, kasihan dong perempuan seperti ini. Enggak kasihan. Kenapa? Puasa dia dari subuh sampai menjelang maghrib sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi puasanya tidak sah. Kenapa? Karena terjadi perkara yang membatalkan puasa. Tapi pahalanya tetap. Jadi yang batal itu puasanya, bukan pahalanya. Nah, harus dibedakan ya. Antara batal puasanya dengan batal pahalanya. Pahalanya tidak batal. Kenapa? Karena kalau dia sudah lelah-lelah puasa dari subuh sampai menjelang maghrib kurang 1 menit, pahalanya batal. Ini berarti Allah zalim. Allah tidak mungkin zalim. Allah pasti memberikan pahala kepada orang-orang yang sudah beramal, berbuat. Maka apabila dia meninggalkan puasa gara-gara nifas atau haid 1 menit sebelum adzan maghrib, dia sudah dapat pahalanya, hanya puasanya tidak sah. Kemudian pembatal berikutnya mengeluarkan mani. Ini juga wajib qadha. Ini sebenarnya tulisannya kurang sempurna. Mestinya mengeluarkan mani dengan sengaja. Berarti kalau tidak sengaja nggak batal. Misalnya siang-siang Ramadan panjenengan tidur kemudian mimpi basah, keluar mani, batal nggak? Nggak batal. Tetapi kalau mengeluarkan mani dengan sengaja, baik itu mencium istri, dia tahu ya, atau menyentuh istri, atau dengan amalan yang lain, dia tahu kalau mencium istri pasti nanti akan keluar mani. Nah, dia nekat mencium, akhirnya keluar mani, ini batal puasanya. Maka orang mau mencium istri pada saat siang Ramadan itu dibagi 3. Pertama, kalau dia yakin bahwa kalau mencium maka keluar mani, tidak boleh mencium. Kalau dia khawatir, kalau mencium nanti akan keluar mani, juga nggak boleh. Kalau dia aman, saya biasanya tidak keluar mani, nah, maka silahkan cium, nggak ada masalah. Maka manusia bisa masing-masing mengetahui kondisi dia sendiri-sendiri, apakah dia pasti keluar mani, atau khawatir keluar mani, atau aman dari keluar mani ketika mencium istri. Kemudian pembatal berikutnya, memasukkan bahan bukan makanan ke dalam perut melalui jalan biasa. Ini juga wajib qadha.
Misalnya memasukkan neker lewat mulut, ditelan, gelap. Ini neker, ini bukan makanan, tapi tetap batal puasa Anda. Kenapa? Karena masuknya neker ke dalam perut Anda itu bisa melenyapkan lapar. Saya ulangi lagi, karena masuknya neker dalam perut Anda bisa melenyapkan apa? Lapar. Panjenengan kelaparan, maka supaya puasanya tidak batal gimana? Masukkan 100 neker dalam perut. Ya kenyang panjenengan, meskipun itu bukan makanan. Ya. Sama dengan orang kelaparan kemudian perutnya diganjal dengan batu. Laparnya kan jadi hilang, meskipun sementara. Ya. Tapi kalau hanya diganjal dengan batu, diikat di luar, ini tidak batal. Tapi kalau di batunya dimasukkan dalam mulut, gelap, ini apa puasanya batal. Ya. Dan wajib qadha. Kemudian berikutnya meniatkan berbuka. Jadi hati-hati, niat tok itu sudah batal. Misalnya nih, panjenengan safar. Kemudian karena ternyata bis yang ditunggangi, yang dinaiki ini tidak ber-AC, maka panjenengan niat. Pokoknya nanti ada pembeli apa penjual bawa air putih, saya beli air, saya akan batalkan puasa saya. Ternyata panjenengan melanjutkan perjalanan lewat bis tersebut, tidak ada satupun penjual naik bis. Tapi panjenengan sudah niatkan, saya niat batal. Nanti kalau ada penjual langsung beli air saya, karena saya sudah niat batal ini. Maka sampai panjenengan turun dari bis, ternyata tidak ada penjual air, sudah batal puasa panjenengan. Kenapa? Sudah diniatkan untuk batal, maka batal. Jadi berbeda dengan apa? Misalnya sholat, sholat, seseorang kalau masih posisi sholat ya berarti masih apa? Sholat. Tapi kalau orang yang puasa dia niatan meninggalkan meninggalkan puasanya, berarti sudah berbuka saat itu juga. Kemudian yang terakhir bersetubuh suami istri, dan ini wajib membayar kafarah. Artinya selain wajib untuk qadha, wajib juga untuk bayar kafarah. Maka dari pembatal-pembatal puasa ini semuanya kewajibannya cuma satu, yaitu wajib mengqadha atau mengganti, kecuali bersetubuh. Maka bersetubuh ini kewajibannya dua, yaitu satu wajib mengqadha, dua wajib bayar kafarah. Sehingga di sini tulisannya sebenarnya kurang lengkap ya. Mestinya wajib qadha plus bayar kafarah, supaya tidak menimbulkan kerancuan paham. Karena di atas dikatakan wajib qadha, di sini dikatakan wajib kafarah, berarti kafarah tok, bukan gitu. Wajib qadha dan wajib kafarah. Dan ini sebenarnya juga perlu ditambahkan bersetubuh secara sengaja. Maka kalau tidak sengaja nggak nanggung. Misalnya panjenengan lupa bahwa ini adalah tanggal 1 Ramadan, maka siang-siang melakukan hubungan, lupa. Begitu mandi teringat, ya Allah ini kan tanggal 1 Ramadan ini, kok malah hubungan gimana? Udah, rizki dari Allah, dinikmati saja, diterima rizki dari Allah. Tapi besok jangan lupa lagi, mosok lupa ping loro, nemen niki, lupa sekali masih mending. Demikian juga kalau dipaksa, maka tidak menanggung. Suaminya menginginkan, istrinya mengatakan enggak boleh, ini puasa Ramadan ini, kok malah hubungan gimana? Tapi suaminya paksa, akhirnya istrinya kalah, suaminya yang nanggung, istrinya enggak nanggung. Kenapa? Istrinya dipaksa. Maka ini perlu ditambahkan bersetubuh secara apa? Sengaja. Meskipun setubuh dengan kondisi lupa itu mungkin juga susah membayangkannya ya, tapi seandainya terjadi, maka itulah yang sudah kita jelaskan hukumnya. Baik, kemudian poin terakhir adalah amalan-amalan sunnah berkaitan dengan puasa Ramadan. Pertama, bersaur. Jadi sahur ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Meskipun Nabi mengatakan jangan meninggalkan sahur, tapi hukumnya apa? Sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah pernah puasa wisal. Puasa wisal itu puasa sambung. Hari Ahad sahur, kemudian tidak makan apa-apa sampai hari Senin pas buka puasa. Berarti hari Seninnya nggak sahur. Berarti sahur tidak wajib. Yang kedua, melambatkan sahur. Ini mungkin bahasa Malaysia ini ya. Mestinya itu apa? Mengakhirkan sahur. Jadi bukan melambatkan sahur sak jam, rampung-rampung, bukan gitu. Tapi mengakhirkan. Ya, sahurnya kapan? Jam 4. Kenapa? Karena adzan subuh setengah 5. Setengah jam udah cukup.
Kemudian menyegerakan berbuka puasa, yaitu begitu mendengar adzan Allahu Akbar langsung kita makan kurma, nggak usah nunggu adzan selesai. Jangan seperti orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah makan buka puasa menunggu gelap gulita. Kalau langit masih terang mereka nggak makan. Nah, ini sesat, kayak begini nggak benar. Rasulullah mengajari kita, idza aqbalal lailu min hahuna wa adbaran naharu min hahuna wa gharabatis syams faqad aftara shaim. Kalau matahari sudah tenggelam, sudah waktunya buka puasa. Nah, orang-orang Syiah malah ngeyel, enggak, kami mau nunggu gelap dulu. Nah, kamu nabimu itu siapa? Nabimu Muhammad atau bukan? Kalau Nabimu Muhammad, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seandainya nanti pas Ramadan buka puasa itu adzan maghribnya 5:30, anggaplah misalnya, okay? Kemudian 5:30 itu masih terang benderang, bahkan masih terasa panas, silahkan makan karena sudah tenggelam, okay? Jadi malam itu definisinya bukan gelap, tapi malam definisinya untuk orang puasa adalah tenggelam matahari. Kemudian berbuka dengan tamar atau air. Tamar itu kurma kering. Sebenarnya urutannya bukan begitu. Urutannya pertama berbuka dengan rutab. Rutab kurma basah. Kalau nggak ada rutab, baru tamar, kurma kering. Kalau kurma kering nggak ada, baru air. Yang dimaksud di sini air putih. Nah, maka ini mestinya ditambahkan ya, berbuka dengan rutab atau tamar atau air putih secara urut. Ya, artinya kalau ada rutab, kalau nggak ada baru tamar, kalau nggak ada baru air putih. Ini air teh nggak masuk, karena air maksudnya air putih. Kemudian memberi makan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa. Nah, ini penting ini. Sebisa mungkin besok di bulan Ramadan kita tidak hanya puasa, tetapi juga memberi buka puasa kepada orang-orang puasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara shaiman," barang siapa yang kasih buka puasa untuk orang puasa, au jahaza ghazian, atau memberikan persiapan untuk orang yang perang, falahu mithlu ajrih, maka dia dapat pahala semisal yang melakukan. Hadis riwayat Baihaqi sahih. Rasul juga bersabda, "Man fattara shaiman," siapa yang kasih buka puasa orang puasa, kana lahu mithlu ajrih, dia dapat pahala seperti puasa, ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an, tanpa mengurangi sedikit pahala orang puasa tadi. Hadits riwayat Tirmidzi. Wah, saya nggak punya duit untuk memberikan makan kepada orang puasa. Nggak harus punya duit, karena satu gelas panjenengan kasihkan kepada orang puasa sudah termasuk memberi buka puasa. Satu butir kurma panjenengan berikan kepada orang puasa sudah termasuk memberi makan orang puasa. Tidak harus makanan besar, meskipun pahalanya bertingkat-tingkat. Panjenengan kasih makan orang puasa sampai kenyang, sampai gelegean, nah itu pahala sempurna. Tapi kalau cuma pakai air minum saja, nah, pahalanya lebih rendah lagi. Satu kurma saja lebih rendah lagi. Begitu, okay? Sehingga kalau kita siapkan misalnya di masjid selama Ramadan air minum, sehingga orang datang ke masjid sudah ada air minum, maka dia kalau mau buka puasa ngambil air minum tadi, dapat pahala panjenengan. Nah, nanti ditilik lagi, oh air minumnya sudah habis, pasang lagi, sudah habis, pasang lagi, sampai akhir Ramadan, dapat pahala ini panjenengan. Ya. Kemudian berdoa ketika berpuasa dan sejurus selepas berbuka puasa. Nah, ini bahasa Malaysia mungkin ya, sejurus-sejurus. Okay. Jadi maksudnya berdoa sebelum buka puasa dan setelah buka puasa, itu maksudnya. Sebelum buka puasa, panjenengan membaca Bismillah. Kemudian boleh membaca Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku puasa dan hanya dengan rezekimu aku berbuka. Meskipun saya jujur, doa ini hadisnya dhaif. Dhaifnya kenapa? Karena hadisnya mursal. Mursal termasuk hadis yang dhaif. Tetapi boleh diamalkan. Kenapa? Cuma masalah doa atau masalah fadilah amal. Yang penting tidak meyakini 100% sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah buka puasa, nah hadisnya sahih. Setelah buka puasa, panjenengan membaca doa ini. Dhahaba dhama, telah lenyap haus, wa tallatil uruq, telah basah itu urat-urat, wa sabatal ajru insyaallah. Dan insyaallah pahalanya masih ada. Jadi tadi haus, sekarang sudah enggak haus, tapi masih ada pahalanya.
Tadi kering-kering ini, tapi sekarang sudah basah. Nah, maka tetap ada pahalanya insya Allah. Ini hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Umar sahih. Dua-duanya riwayat Abu Dawud ya. Doa sebelum buka puasa riwayat Abu Dawud, tapi dhaif. Doa setelah buka puasa riwayat Abu Dawud, tapi sahih. Nah, maka ringkasnya silahkan sebelum buka puasa berdoa, setelah buka puasa juga berdoa. Kemudian salat sunnah malam, tarawih. Tarawih itu yang dilakukan berjamaah. Kalau tidak berjamaah, ya biasanya disebut tahajud. Silahkan pilih, tarawih boleh, tahajud boleh. Yang penting sholat malam. Mana lebih utama, tarawih berjamaah atau sendiri di rumah? Yang lebih utama, yang lebih lama. Maka kalau panjenengan tarawihnya di masjid cuma 30 menit, ya kalah dengan orang yang tarawihnya di rumah 3 jam. Tapi yang tarawihnya di masjid 30 menit lebih bagus daripada yang tarawihnya di rumah cuma kulhu diulang 3 kali tok. Karena apa? Semakin lama kita sholat, semakin besar pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ditanya tentang sholat paling afdal, beliau jawab, afdalus sholat tulul kunut, sholat paling utama yang lama berdirinya. Hadis riwayat Muslim. Nah, maka siapa yang berani menantang saya salat tarawih satu malam 1 juz, silahkan. Saya datang. Kemudian menjauhi perkara-perkara yang sia-sia atau dilarang. Nah, ini penting ini, Pak. Ramadan, perkara-perkara yang sia-sia dihindari. WA, apalagi YouTube, Facebook yang nggak diperlukan, nggak usah. Diperlukan silahkan. Saya perlu menghubungi teman, nggak apa-apa. Ini nggak sia-sia. Tapi yang sia-sia jangan. Apalagi main game pada saat puasa dan rakroso luwe katanya. Ini pahalanya jadi berkurang. Kemudian menggosok gigi. Ini termasuk disunahkan. Kenapa? Karena orang puasa baunya mulutnya nggak enak. Maka disunahkan untuk gosok gigi supaya bau mulutnya hilang. Kemudian disunahkan bermurah hati dalam menderma, yaitu bersifat dermawan, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Semakin dermawan beliau. Nah, maka di bulan Ramadan ini banyak orang-orang infak, sedekah rukuh, sedekah sarung dan sebagainya. Insya Allah sudah ada orang menghubungi saya mau sedekah sarung, sedekah rukuh. Saya tinggal menunggu tanggalnya, saya masih tunggu dari beliau. Ini termasuk satu kedermaan di dalam bulan Ramadan. Kemudian mempelajari dan mentadabburi Al-Quran. Nah, ini juga dilakukan oleh Nabi setiap malam. Beliau tadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kadang Nabi baca, Jibril dengar, kadang Jibril baca, Nabi dengar. Ini namanya tadarus. Kemudian memperbanyak ibadah pada 10 hari terakhir Ramadan. Kenapa? Karena 10 hari terakhir Ramadan ini lebih utama daripada 10 awal dan 10 tengah. Sehingga perbanyak ibadah padanya. Kenapa? Karena Rasulullah juga memperbanyak ibadah padanya. Kenapa? Karena pada 10 akhir inilah terjadi Lailatul Qadar. Makanya poin berikutnya, beriktikaf di masjid pada 10 hari terakhir Ramadan. Dan ini untuk laki dan perempuan semuanya disunahkan. Ibu-ibu sunnah iktikaf di masjid. Tetapi ada 2 syarat. Syarat pertama harus dapat izin dari wali. Kalau dia anak berarti izin dari orang tua. Kalau dia istri berarti izin dari suami. Syarat yang kedua harus aman. Kalau di lantai ada lantai 2 untuk masjid, kemudian aman, tidak ada lagi-lagi naik, kemudian ada tutupnya, tirainya sehingga aman, tidak terlihat orang, silahkan iktikaf di masjid. Maka masjid ini termasuk masjid yang sah untuk iktikaf para wanita. Kenapa? Ada 2 lantai, kemudian lantai 2 ditutupi, aman. Tapi kalau cuma 1 lantai tidak aman, maka tidak diperbolehkan wanita iktikaf bersama laki-laki di situ, nanti akan terjadi fitnah. Kemudian berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Lailatul Qadar itu malam yang paling mulia dalam sepanjang tahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, lebih utama daripada 1000 bulan alias 83 tahun. Artinya kalau dari maghrib sampai subuh kita beribadah terus full pada Lailatul Qadar, itu pahalanya melebihi ibadah selama 83 tahun full. Tapi kalau ibadah kita dari maghrib sampai isya tok, habis itu isya sampai subuh tidur, maka pahala Lailatul Qadarnya pun juga sedikit.
Tapi jelas panjenengan dapat Lailatul Qadar apabila maghrib sudah sholat jamaah di masjid, apabila isya sudah sholat jamaah di masjid, apabila tarweh sudah melakukan baik jamaah maupun sendiri, apabila tadarus sudah dapat Lailatul Qadar. Tapi yang dimaksud oleh Nabi, carilah Lailatul Qadar, yaitu carilah secara sempurna dari maghrib sampai subuh, ibadah full. Nah, itu namanya mencari Lailatul Qadar. Maka untuk 10 akhir Ramadan ini jangan banyak-banyak ngobrol. Pada maghrib kan biasanya habis makan kemudian ngobrol-ngobrol kan. Nah, silahkan tapi nggak banyak-banyak. Ngobrol dikit aja udah. Karena ini adalah 10 hari terakhir, ini adalah Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar di situ, sehingga harus digunakan sebaik-baiknya. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekilas pandang mengenai puasa Ramadan sudah kita jelaskan secara ringkas. Insyaallah ada manfaatnya untuk kita menyambut Ramadan tahun ini, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah berkahi Ramadan kita sehingga kita mendapatkan Lailatul Qadar secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini masih ada sisa waktu, boleh kalau ada soal jawab baik yang berkaitan dengan tema maupun secara bebas. Monggo.